Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma hdina wahdi bina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul uzma darinya, dan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya memasuki surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah. Semoga dengan bertambahnya ilmu dan hikmah bertambah pula kualitas keislaman, keimanan, ihsan dan persaudaraan di antara kita, sehingga kita semuanya bersama-sama mengagungkan Allah, tunduk patuh terhadap seluruh aturan-aturannya, mengajak orang tanpa henti agar bersama-sama menikmati indahnya Islam. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 188. Kita akan baca terlebih dahulu ayatnya, kemudian kita artikan, kita bahas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Wala, dan janganlah ta'kulu, kalian makan, amwalakum, harta kalian, bainakum, di antara kalian. Kalian jangan saling memakan harta di antara kalian. Jadi si A ngambil harta si B ngambil harta si A bil batili, dengan cara yang batil. Wa tudlu biha, dan janganlah kamu menyuap, biha, dengan harta tersebut, ilal hukami, kepada hakim-hakim. Ya, ketahuan nih si A ngambil hartanya si B, cekcok kan. Kemudian ya udah, kalau kayak begitu kita selesaikan di pengadilan. Si A ini karena banyak hartanya, kemudian dia nyogok hakimnya. Ya, itu tidak boleh tuh. Litakulu, agar kalian bisa memakan fariqam min amwalina, sebagian harta manusia, bil ithmi, tapi dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Udah tahu itu harta orang lain, tapi kamu ambil, kamu makan, ya kamu nikmati, atau kamu gosok, ambil sebentar, kemudian kamu kembalikin lagi. Pas disidang sama ustadz, bohong lagi, padahal kamu tahu di hati kamu tuh berbohong. Nah, ini haram hukumnya seperti ini ya. Ustadz coba bacakan tafsirnya, baik di Mukhtasar ataupun di tafsir Kemenag ini. Ngambil dulu di tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran, ayat 188. Wala ya'khudh ba'dukum mala ba'dikum, janganlah salah seorang di antara kalian mengambil harta sebagian di antara kalian yang lain, biwajhi ghairi masyru'in, dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Apa cara yang tidak sesuai dengan syariat itu? Kasirqati, sirqah atau sarqah, mencuri, wal ghasbi atau gosab, wal ghasyi atau ghash. Ghash itu menipu, ya. Contoh jual barang, jual kurma zaman dulu, yang di atasnya yang bagus-bagus, ternyata yang di bawahnya busuk-busuk, ya.
jual buah-buahan yang di atasnya ditunjukin bagus-bagus, apalagi jual salak, ya ternyata di tengahnya busuk-busuk, yaitu ghosh namanya. Jadi mencuri, gosok itu ngambil tanpa izin atau menipu, ya itu ghair masyru' itu. Wala takhasamu biha ilal hukam, dan janganlah kalian berdebat tentang hal itu sampai kalian membawa perkara itu kepada hakim. Ya, ini nyari pengacara, si A ngambil pengacara, si B ngambil pengacara, kemudian disidangkan di depan hakim. Litakhudhu ta'ifatan min amwalin nas mutalabbisina bil ma'siyah. Si A ini bersungguh-sungguh sekali untuk ngambil harta orang lain dengan cara maksiat, ya, cara yang tidak sesuai dengan syariat tadi. Wa antum ta'lamun, padahal kalian tahu annallaha harrama dzalika, padahal Allah Subhanahu wa taala mengharamkan hal itu. Fal iqdam 'ala dzanbi ma'al ilmi bi tahrimihi asyaddu qubhan wa a'dhamu uqubatan. Fal iqdam menyebutkan, didahulukan apa itu, ala dzanbi, dosa, bil ismi wa antum ta'lamun, disebutkan dosa dan kamu tahu. Ini asyaddu qubhan, ini menunjukkan asyaddu qubhan, buruk sekali, jelek sekali, ya. Santri itu pasti tahu halal haram, tapi masih ngambil uang orang lain, maka santri seperti itu seburuk-buruknya santri. Ya, udah tahu itu di lemari orang lain, diambil sama dia, kemudian dimakan sama dia. Yang namanya santri pasti ngerti hukum agama, ya, pasti ngerti yang namanya mencuri itu haram. Dia lakukan juga, kemudian dia makan makanan itu, maka santri tersebut seburuk-buruknya santri, dan seakan-akan dia sedang memakan api neraka. Kenapa? Manabata min haram fannaru aula bihi, siapa yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka yang paling layak baginya. Bisa jadi dia hafizul Quran, bisa jadi dia paham agama, tapi kalau dia makan dari makanan yang haram, maka sejatinya yang dia makan itu adalah api neraka. Mulutnya wangi Al-Quran, tapi perutnya dipenuhi dengan api neraka. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Seperti apa penjelasan Kementerian Agama Republik Indonesia tentang ayat ini? Ustaz ngambil tafsir Al-Wajiz dulu yang ringkas. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, seperti dengan cara korupsi. Ini di kantor-kantor ini, di pesantren mungkin karena pencuri itu di mana saja ada. Pencuri itu karakter yang bisa masuk ke sana kemari, ya. Bahkan di masjid, makan duit masjid, jadi berebut ingin jadi pengurus masjid karena ingin kebagian kotak infak, kotak amal. Ini bahaya kayak begini, ya. Koruptor di masjid lebih jahat daripada koruptor corona, ya, walaupun dua-duanya juga jahat sekali, ya. Menipu ataupun merampok, ya, menipu, merampok. Dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Nih lihat nih, harta panas, uang panas, dia akan bawaannya panas, ya. Jadi uang yang diambil oleh dia untuk nyogok yang lain, untuk nyogok hakim, ya, untuk bagi-bagi kepada yang lain. Terus buat apa dapat uang banyak kalau harus dibagi-bagi? Ini uang yang enggak barokah itu kayak begini, ya. Untuk bisa melegalkan perbuatan jahat dengan maksud agar kamu dapat makan, menggunakan, memiliki dan menguasai sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa karena melanggar ketentuan Allah, padahal kamu mengetahui bahwa perbuatan itu diharamkan Allah Subhanahu wa taala.
Dengarkan nih santri, mau santri, mau ustaz, mau ketua DKM, mau pengurus DKM, mau pengurus MUI, mau pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia, mau orang dinas sosial, mau Kementerian Sosial, kalau dia makan harta haram maka dosa semua. Allah tenang Ustaz, kata Kementerian Agama, kita kan Kementerian Agama tahu caranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kabehana lagi apal cara tobat mah, tapi taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala belum tentu. Kenapa? Karena taubat yang engkau lakukan bukan taubatan nasuha. Dan siapapun yang memakan harta haram seperti itu, hidupnya tidak akan pernah barokah seumur-umur jika dia tidak bertobat dan jika dia tidak mengembalikan hartanya. Saya sebagai santri ngaku bahwa saya dulu ketika jadi santri pernah ngambil setetes opor ayam. Setetes opor ayam. Kenapa? Lagi haris, lagi hirosah, lagi ronda. Dulu di Ustadz itu ini santri ikhwan, di sini santri ikhwan, nah di sini santri ikhwan. Di sini masjid, di sini dapur, di sini santri akhwat, di sini rumah kiainya. Lagi ronda, lapar sekali. Ustaz masuk ke dapur, lihat makanan, wah lengkap sekali makanannya. Ada tempe, ada nasi, ada ikan yang bekas tadi sore. Ternyata Ustaz lihat ada opor ayam sukatel besar, sekuali besar. Apa yang Ustaz lakukan dengan opor ayam itu? Ya Allah, kalau saya makan opor ayam ini, saya tahu ini dosa ya Allah. Saya nggak mau saya makan makanan haram walaupun itu opor ayam. Opor ayam kan halal. Tapi kalau kita ngambil opor ayam duluan, maka caranya haram. Cara yang haram itu menjadikan apa yang kita curi menjadi haram. Ya santri nggak mungkin, santri itu mabok, nggak mungkin makan makanan yang haram. Tapi lihat ini cerita ini. Ini Ustadz yang melakukan. Ustadz masuk ke dapur, udah setan tuh udah ngomong terus tuh, udah ambil aja nggak apa-apa. Kamu kan santri, kamu kan penghafal Quran, Allah juga maha tahu sama kamu. Itu tuh dorongan itu tuh, udah ambil aja. Kalau nggak mau ngambil tempe ya ambil opor, kalau nggak mau ngambil opor udah ambil aja tempe satu aja nggak apa-apa. Allah Ghafurur Rahim, setelah makan kamu bertobat. Apa yang Ustaz lakukan? Saya bilang no, nehi. Tapi waktu itu Ustaz kebisikin setan itu, udah kalau kamu nggak mau makan opor, udah kamu cicipin aja gimana rasanya, biar kamu nggak penasaran. Cicipin doang, rasanya dikit. Ustaz ketipu sama si setan tuh, brekel itu bener setan tuh, sialan bener itu setan tuh. Apa yang Ustaz lakukan? Ustaz lakukan dicoel doang, tahu dicolek opor ayamnya yang sekuali itu Ustaz colek doang, mirin setetes doang. Masya Allah, nikmat sekali ini opor ya Allah, kuatkan imanku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah gitu doang. Sahur, ketika sahur rame sepesantren, opor ayamnya basi. Kenapa basi? Karena ada yang nyolek tadi malam. Nih lihat, dosa itu nggak usah besar-besar, kecil aja berakibatnya besar. Coba yang cerdas dikit atuh, ngambil makanan tuh pakai centong, tapi kan tidak berniat ngambil secentong, berniatnya juga cuma secolek. Lihat apa yang Ustaz lakukan. Dari mulai saat itu Ustaz datang ke kiainya, Pak Kiai maafkan saya, memang saya yang menjadikan itu basi. Kalau itu saya harus ganti, saya akan ganti. Oh kamu katanya yang makan, ngomong kalau kamu lapar. Iya sih saya salah,
Saya soalnya jam 12 malam itu Pak Kiai, saya lapar. Maka Kiai itu memaafkan saya. Dan Ustadz, wallahi sebelum bikin pesantren di mana-mana, datang lagi ke Kiai Ustadz di Tasik. Sekarang sudah almarhum. Untuk apa? Ustadz bilang begini ke Kiai Ustadz. Ini ke seluruh Kiai Ustadz. Pak Kiai, halalkan seluruh makan dan minum saya selama di pesantren. Karena saya tidak ingin saya keluar dari pesantren atau saya akan bikin pesantren ada setetes atau sebutir nasi, setetes air atau sebutir nasi yang saya makan dan Kiai tidak ridho. Ustaz ingat betul ke Kiai Ustaz yang di Tasik, ke Kiai Ustaz yang di Solo, ke Kiai Ustaz yang di Jogja. Di antara permohonan Ustaz adalah mohon dihalalkan setetes air ataupun sebutir nasi, apalagi yang lainnya. Agar apa? Agar pesantren yang kita dirikan menjadi pesantren yang barokah. Kalian santri-santri ingat nih, kita nggak usah bicarakan presiden, nggak usah dibicarakan menteri, nggak usah bicarakan gubernur, nggak usah bicarakan bupati, nggak usah bicarakan orang lain, bicara kita saja. Kenapa? Karena terkadang kalau membahas dosa yang ada di orang lain itu kebuka semua, tapi terkadang dosa yang ada di diri kita tertutup semua. Ya, gajah yang ada semut di lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Santri, ingat-ingat ini. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih ada di pesantren, saling memaafkan. Jika ada makanan-makanan ya yang pernah kalian makan hasil nyuri dari teman kalian, jika ada minuman yang kalian minum hasil nyuri dari teman kalian, jika kalian membiasakan gosok pakai kerudung tanpa izin, pakai celana panjang temennya tanpa izin, ya pakai baju kaos temennya tanpa izin, atau pakai peci temennya tanpa izin, gosok ente. Pakai sabun temennya tanpa izin, ngambil odol temennya tanpa izin, atau pakai piring temennya pas mau dipakai, mana piring saya? Sedang dipakai sama temennya yang lain, kan bikin kesel kan? Atau pas mau ke masjid, sandalnya sudah nggak ada, kemana sandal saya? Ya, atau imamahnya dipakai, atau Qurannya dipakai, gosok namanya. Ya, hei santri, jika kita memiliki karakter seperti itu selama di pesantren, apalagi ketika keluar di pesantren. Ya, lebih baik kita makan bareng. Ya, kalau ada makanan udah ngumpulin aja, dikirim sama orang tuanya makanan. Ya, satu truk, udah duduk bareng. Nih, orang tua saya ngirim makanan ke saya satu truk. Ya, kita mau apain? Mau makan, tapi mohon maaf, memang truknya besar, tapi isinya cuma satu beng-beng. Oh, ternyata bapaknya tuh sopir truk. Paham? Ini ada satu beng-beng nih, bapak saya datang ke sini. Kalian mau, udah potekin aja bareng-bareng. Daripada kalian sampai ngacai gitu, sampai ngiler, pengen beng-beng ya Allah, pengen beng-beng ya Allah, pengen beng-beng ya Allah, pengen beng-beng ya Allah. Yang punyanya keluar sebentar langsung beng-bengnya diambil, haram. Walaupun yang terlihat adalah beng-beng, tapi hakikatnya adalah api neraka. Apalagi para penghafal Quran, bagaimana mungkin Al-Quran menjadi berkah pada dirinya kalau dia makan harta orang lain, bahkan nyuri dia, bahkan berkali-kali nyurinya, bahkan nyurinya bukan 100.000, ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta. Belum tentu kalian bisa membersihkan dosa yang sudah menjadi darah dan daging kalian jika kalian tidak nangis darah. Jika kalian tidak taubatan nasuha, belum tentu itu bersih diri kalian. Maka untuk menjadi ulama, untuk menjadi waliullah, bukan hanya belajar banyak hal, tapi kudu membersihkan diri, harus membersihkan jiwa. Karena ulama adalah orang-orang yang hatinya bersih, bukan hanya sekedar pintar. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Perhatikan, ulama itu terambil dari kata ilmun. Ilmun itu akal.
Tapi yakhsha itu hati. Di dunia ini memang butuh ngakal. Cenah orang lamun teu ngakal moal ngakeul, Tapi kalau ngakal moal ngakeul itu tidak didasarkan dengan ngaji, maka ngejo nak bisa sembarangan. Santri memang kudu bisa ngejo, tapi kudu bener ngaji na. Nya, faham? Ngaji jeung ngejo faham? Kalau ngaji mengkaji agama, ngejo paham? Halo? Ngejo itu maksudnya entrepreneurship. Ngaji maksudnya spiritual dan intelektual. Ya, faham? Maka Ustadz biasa mengatakan begini, kalau ada masalah, saya tidak akan maksa kamu untuk ngaku. Silakan kamu ngaku sendiri. Kenapa? Dipaksa itu lebih menyakitkan, ya, daripada harus ngaku sendiri. Maka jujurlah, karena dengan jujur kamu akan sukses. Tapi kalau kamu tidak jujur, di pesantren saja sudah tidak belajar jujur, apalagi ketika kamu keluar dari pesantren, maka kamu akan menjadi orang pembohong. Ya, hati-hati, berbohong akan menghantarkan kalian pada dosa, dan dosa akan menghantarkan kalian pada neraka. Jujur akan menghantarkan kalian kepada kebaikan, dan kebaikan akan menghantarkan kalian kepada surga. Jujur itu lebih tenang, lebih plong. Ini sebentar lagi akan naik kelas, sebentar lagi kalian akan lulus dari pesantren, maka saling bermaaf-maafanlah, terutama dengan teman-teman kalian. Ya, kalau nyuri ikan, nyuri buah mangga, nyuri buah jambu, itu bukan nyuri. Ustadz sudah ikhlaskan kalau seluruh barang-barang yang pesantren, ya, sekali lagi, semua barang-barang pesantren kalian makan, Ustadz ikhlaskan. Itu tidak nyuri, tapi itu akadnya sedekah Ustadz kepada kalian. Kalau bisa Ustadz tambah lagi yang banyak, tapi yang harus kalian selesaikan adalah sesama kalian. Ya, jangan sampai saudara kalian sakit hati karena kalian mengambil barang-barangnya, atau jangan sampai ya musyrif atau bagian kesantrian pernah dibohongi sama kalian tentang sesuatu. Lebih baik kita selesaikan seluruh masalah-masalah itu di dunia, daripada ketika kalian sudah naik kelas, ketika kalian sudah keluar dari pesantren, ternyata masalah itu masih ada. Ya, wa antum ta'lamun, karena kita tahu. Karena kita tahu, ketika kita tahu dan kita melakukan dosa, maka dosanya itu berlipat-lipat, tidak seperti orang yang tidak memiliki pengetahuan. Kita akhiri dengan istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.